Nah, kalau misalnya showreel-nya oke, teknisnya oke, tapi orangnya agak pelupa gitu. Welcome home, welcome back. Anjay, udah mirip Randy belum gua? Kok jadi lu sih? Kok jadi lu di sini? Ya habis gimana? Kayaknya tuh hasil sebelumnya tuh kurang bagus, men. Makanya tuh kayaknya sih dipecat. Jadi lu di sini selatan deh. Iya. Tiba-tiba WhatsApp gua gitu buat gua dicat. Lah kan lu bos ya? Gimana sih? Besok gantiin gua dong, enggak tahu dah. Kita di sini di acara ngobrol kita kali ini Bang Sansan nih ngebawa temennya nih, yang mana dia adalah seorang motion graphic designer di salah satu televisi swasta. Boleh diperkenalkan Bang temennya? Tamu kita sekarang adalah Mas Dono. Yeay. Mas Dono. Halo Mas Dono. Kita belum pernah kenal sebelumnya ya? Iya. Nggak ada rekayasa 3, 2, 1. Bisa. Jadi temen lo ini seorang motion graphic designer. Gue mau nyontek. Nggak boleh nyontek kamu ya? Pantesan. Kenapa Bat kita ngomong ini Bat? Karena di sini kita memperkenalkan kalau misalnya motion graphic designer tuh macem-macem gitu. Ada yang di TV, ada yang di event, ada yang di ngerjain TVC, ada yang eksperimental, ada yang arts, macem-macem. Dah jadi dia luas banget, nggak cuma motion graphic designer tuh nggak cuma tok motion graphic jadi designer. Jadi ketika lu bisa motion, ladang pekerjaan lu tuh banyak banget sebenarnya. Iya, sebenarnya tuh banyak banget ya. Jadi banyak pilihan lah lu. Di desain pun banyak bidangnya lagi. Udah masuk motion designer juga makin banyak lagi, makin pas udah bercabang. Misalnya di event nih, ternyata ada spesialisasinya lagi. Iya, ada spesialisnya lagi. Apakah itu event virtual atau event off air atau gathering kantor, itu bisa macam-macam lagi. Nah, jadi apa namanya? Ketika lu bisa motion, kalau dulu nih era-era gue nih, lu kan millennials nih. Oh iya, lu juga millennials. Gue millennials ya. Millennials itu dari tahun berapa sih? Pokoknya dari tahun 85 ya. Era gue itu yang gue tahu motion graphic itu cuman ada di TV bang. Gitu. Makanya ini kenapa kita bahas tentang broadcast, maksudnya biar orang-orang anak-anak motion yang baru nih, di TV tuh di broadcast tuh motion tuh bisa segininya. Iya. Makanya gue ngundang Mas Dono nih. Mas Dono, oke. Mas Don, Yap. berapa lama sih TV? Kalau di Trans 7 dari tahun 2009. 2009. Sebelumnya Di MK TV. TV lokal dan Iya, di Bandung. Tahun berapa? 2006. 2006. Lu MK TV tahu nggak? Nggak tahu gua. Manajemen Kolbu TV. Yo, Nggak tahu. Agim. Masih ada nggak sih? 2006. Masih. Lu Masih ada? apaan Masih. lagi? Masih SMP kayaknya. Tua banget kita ya. Iya. Berarti dia lebih senior dari lu nih? Lebih senior. Lu aja. Lu sebut tangan. Gue masih kuliah. Dia aja termasuknya abang-abangan respect nih, gimana yang ini nih? Lebih sepuh lagi. Dulu kebenaran TA gue itu adalah karyanya Mas Dono. Mas Dono, oke. Mas Dono ini bikin bumper apa namanya? Lupa ya. Tahu gue berita MKTV? Wah, aktual petang. Iya sih, lupa. Gue inget banget soalnya itu gue yang bikin TA. Oh, bumper berita. Bumper berita aktual petang. Tapi itu bumpernya beneran bumper yang publish gitu. Bukan cuman karya untuk TA. Tayang. Oh, tayang dan Di dibahas. redesign. Di redesign. Oh, gitu. Jadi gue bahas ininya gimana. Terlalu jelek bikinanku. Wes, makanya di redesign. Emang dari muda sudah sombong ya. Jadi perlu di redesign. Oh, jelek nih gitu. Jadi maksudnya Nyari aja biar lulus. maksudnya punya dia kurang bagus sampai lu harus redesign. Bang, nyari aja hal yang bisa dikerjain biar lulus gitu loh, kayak ya aja dah. Iya. Berarti udah dari 2006 ya Mas? Iya. Itu harusnya skripsi gue tuh. Terus jadi dia yang ngambil. Parah.
Berarti dulu itu pas MKTV emang awal di sana udah maksudnya ini motion graphic pas tahu di MKTV apa emang sebelumnya udah tahu motion graphic? Dipaksa sebenarnya. Waktu itu aku di Batam. Di Batam lagi nyari-nyari kerjaan, terus ada teman di MK, teman kuliah. Dia ada di promonya MK nawarin. Mana mau nggak jadi... Di Batam itu juga motion? Belum, lagi nyari-nyari kerja aja. Dari lulus di Malang nih? Oh, pernah lagi. Batam. Enggak, pernah kerja di Sidoarjo di PH, terus kayaknya nggak berkembang nih. Terus ada kakak di Batam kan, kesana aja dulu. Oke. Ya nggak dapet. Terus akhirnya ada temen nawarin untuk bikin stasiun ID MKTV waktu itu. Oh, yang S muter-muter. Yoi. Oke, jadi stasiun ID-nya seperti ini. Editor tuh biar ada kerjaannya tuh. Emang masih ada ya? Kayaknya nggak ada ya. Ada kayaknya gue download. Terus terpaksa sebenarnya. After Effects belum begitu nguasain. 3D Max waktu itu. 3D Max juga masih ya tahu lah. After Effects juga tahu lah. Belum pernah bikin sesuatu. Udah paksa aja, masuk aja. Terus bikinnya ya sambil nanya-nanya teman. Gimana nih? Nanya teman yang udah di TV juga? Enggak, dari temen temen studio dulu waktu mahasiswa kan bikin studio. Namanya Overdo. Berarti langsung bikin channel ID? Ya. Itu udah langsung terima jadi karyawan? Iya. Oh, langsung Ya, bikin channel ID? Iya. Channel Project ID pertamanya channel ID. Channel ID itu sakral banget. Sakral tuh gimana tuh? Jadi identitas TV itu channel ID, lu tau? Kalau RCTI itu yang berenang-renang, RCTI, Oh, itu namanya channel ID. Itu namanya channel ID. Aiden ya. Ya. Di sawah-sawah. Iya. RCTI, oke. Oh gitu. Iya, ID itu identity ya. Oh, ID itu identity. Oke. Jadi itu sakral banget tuh, langsung. Oke. Lanjut lagi, habis bikin channel ID, udah aja. Bikin apa aja di sana? Di TV lokal tau lah. Ada semuanya harus bisa. Semua harus. Bikin promo juga, bikin bumper juga, semuanya. Tapi ngomong-ngomong semua harus bisa nih, kalau misalnya di era gua nih kan semua udah serba mudah ya. Kayak gua tuh ngerjain apa-apa tuh tinggal buka tutorial gitu. Maksudnya gua tuh pede ngerjain apa dengan teknis yang belum gua bisa karena semuanya udah tersedia. Tutorial apapun ada gitu. Yeah. Nah, untuk di zaman lu itu bisa mudah. Gue kayak ngobrol sama orang tua. Ngobrol sama fosil apa gimana? Waktu di zaman itu tuh waktu masih ada dinosaurus gitu, itu tuh lu belajarnya tuh dari mana sih tutorial Ada. segala macam gitu? Ada dulu, ada Video tutorial. video copilot itu udah. Iya. Mbak. Kan YouTube 2004 YouTube belum Udah ada, Mbak. Ada video copilot kita dulu. Video Ya. copilot tuh udah ada websitenya. Video copilot ada. Oh gitu. Waduh, Iya. merendahkan lu zaman. Emang tapi nggak Soalnya nggak gue sebanyak dulu ingat sekarang. Waktu zaman Iya. gue SMA kan gue 2010-an ya. Itu tuh gue 3D Max ya. Itu masih belajar dari buku tebel gitu bukunya. Sama gue juga belajar Dari buku After juga. Effects dan Ilustrator malah. Iya dari Yang punya buku gitu. Oke, berarti di MKTV itu berapa lama? 2 tahun. 2 tahun. Hmm. 2 tahun job desk-nya bikin dari Pro, ID, bumper bumper program, promo juga still juga enggak. still. Itu beda lagi ada desainernya Mas sendiri. Kayaknya nggak ada deh. Jadi Nggak ada dulu. Yang kerjain produsernya jangan-jangan. Iya mungkin. Multi talent ya. Multi talent. Kalau di Telkom multi talent. Di lokal Oh, gitu gitu. Bang. Kan kita skupnya kecil. Iya. Oh. Harus bisa apapun. Bisa semua. Makanya yang bekas-bekas dari TV itu bekas lagi ngomongnya yang lulusan dari TV itu kemarinnya makin kesini tuh kelihatannya sebagai generalis ya kebanyakannya, termasuk lu juga bisa dibilang lu kan sebagai generalis kan yang bisa apa aja bisa gitu ya. Kayak gitu. Berarti 2 tahun. Terus ada tawaran dari Trans7 atau nge-apply? Dari tawaran dari Wian waktu itu. Wian nawarin. Sebelumnya kita ini apa? Wian di waktu itu masih di TV lokal ya. Kita apa ya? Kalau zaman dulu itu pakai blog ya. Oh, blog. Blog. Kita karya itu blog di blogspot. TV. Apa? TV itu bukan siapa? .blogspot.
Grafis dari TV bukan? Bukan, waktu itu enggak, kita bikin blog pribadi aja, terus saling komen, saling apa, belum kayak sekarang. Jadi connect sama teman-teman itu ya lewat saling komen, saling apalah gitu. Gitu ya. Ini belum ada WhatsApp, Iya. BBM belum ada, ya. Itu tuh zaman itu tuh. Jadi apa yang dikerjain dibikin blog, terus orang lain juga ada yang bikin, saling komen, dan itu jadi jadi kayak networking lah. Iya, networking ya. Dari Support situ system gitu ya. ya udah gitu diinfoin kalau ada lowongan, ditarik lah di kantor yang sekarang. Oke. Dari TV lokal nih MKTV terus pindah ke TV nasional itu beda. Apanya nih? Workflow-nya, timnya, kayak gitunya ada penyesuaian yang lu lakukan nggak? Oh iya, jadi ya TV lokal tau lah kayak yang tadi gue bilang apa ya, semuanya bisa. Terus sekarang jadi lebih fokus nih, hanya ngurusin bumper, opening aja. Yang promo udah ada bagiannya sendiri. Jadi lebih fokus aja. Lebih fokus ngerjainnya juga lebih, berarti lu explore-nya lebih enak gitu. Iya, tapi tanggung jawabnya juga lebih berat. Karena dulu kalau di TV lokal itu gimana ya? Kita bisa molor-molor dikit lah. Karena cuma satu orang. Iya, satu orang doang. Kalau yang sekarang ya kalau tayang, kalau udah ada deadline tayang ya harus dipenuhi. Berarti kalau secara workflow dan kebutuhan grafisnya, job desk kayak gitu beda ya lokal sama. Kalau lokal lebih, ya gue bilang tadi apa ya, lebih semuanya harus bisa dikuasain mulai dari promo, opening dan sebagainya kan. Kalau di ini nyebut merek ya nggak apa-apa sih. di TV nasional itu lebih fokus aja ke OBB aja. Opening bumper. Kalau closing bumper apa singkatannya? OCB. Opening closing dong. Iya ya, OBB itu apa sebenarnya? CBB. OBB ini OBB itu kan opening bumper billboard. Oke. CBB Closing bumper billboard. tuh. Bener nggak? Diterima nggak nih? Diterima ya? Kasihan. Iya, opening billboard bumper. Iya bener. Oh, bumper billboard tadi gue bilang. Jadi untuk di televisi nasional ini kebutuhannya apa aja sih untuk di bidang motion graphicnya? Kalau di tempatku itu opening, stasiun ID juga, LED juga. LED. LED buat live perform. VJ Loop gitu-gitu bikin juga. Jadi nggak dipisah ya? Ada soalnya ada juga stasiun TV yang dipisah. Ya, karena kalau di tempatku kayaknya untuk musik hanya situasional aja sih kayaknya. Lebih sedikit ya? Iya, lebih sedikit. Kalau kita hire orang untuk itu kayaknya mubazir Mubazir juga gitu. Ya. Tapi emang setiap ada perform gitu emang harus bikin beneran bikin dari nol gitu. Nggak bisa kayak misalnya stok VJ Loop beli dari mana gitu. Nggak bisa. Ada gitu. juga yang seperti itu. Dan itu boleh aja gitu maksudnya. Tapi biasanya kita kita kan in-house ya. Jadi harus di dalam dulu. Kalau emang ntar nggak misalnya kita ada deadline lain atau apa ya baru bisa cari yang baru optional lah ya kalau kayak gitu. Opening bumper, station ID, terus visual perform tadi buat LED ya. Itu aja ya lingkupnya ya. Nah untuk dari lo ini sebagai motion graphic designer sebenarnya basic skillnya tuh apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin dari seorang motion Nih ribet nih, mau ngelamar nih di TV. Ya misalnya. Harus sudah bisa apa dia? Harus bisa apa? Yang pertama itu pasti After Effects. After Effects, oke. Ini secara berarti teknis ya? Teknis. Kalau ini apa nih? Teknis dulu aja, teknis dulu. Teknis, After Effects, Photoshop, Illustrator. Buat bikin aset ya, Photoshop, Illustrator kayak gitu. Kalau 3D-nya kita pakai Cinema 4D. Cinema 4D. Itu kenapa sih? Ada pertimbangan tertentu? Kalau nggak Blender gitu. Kalau di broadcast kayaknya lebih enak. Emang mendukung itu karena dia bisa connect sama After Effects sih. Secara toolsnya dari kamera, terus gitu ya.
Interface juga lebih enak ya. Iya. Berarti lu emang dari awal emang pakai Cinema 4D. Enggak, dulu kita pakai 3D Max. 3D kan? Max. Iya. 3D Max. Gue juga 3D dulu Max itu sempet. susah banget untuk menganimasikan title gitu. Bikin ini teko. Kalau si 4D, Cinema 4D untuk bikin title itu Simple ya. simple, enak. Simple. Jadi kenapa banyak sekarang? Tapi sekarang Blender enak juga loh mas. Iya, belum pernah. Iya, sih. bisa. Karena Itu juga udah belum. pusing dengan tampilannya itu. Banyak shortcut-shortnya yang dihafalin gitu. Iya. Tapi berarti lu orang yang benar-benar ngikutin perkembangan software. Lumayan. Maksudnya nggak yang konservatif kok gua lumayan. gue bisanya ini gue cuman mau pakai ini gitu. Termasuk versi-versinya lu juga selalu update. Itu dari sisi teknis selalu update, tapi untuk style grafis kayak misalnya tren motion sekarang tuh tahun 2020 tuh trennya gimana sih, tahun 2021 trennya gimana sih, lu termasuk yang ngikutin nggak? Cuman ngamatin aja sih. Cuma ngamatin aja. Ngamatin aja. Kalau suka gimana ya, suka ngumpul-ngumpulin aja, misalnya lihat di Behance, ada yang suka, mungkin suatu saat bisa diaplikasikan. Kita save aja. Gitu. Berarti itu juga ngamatin jadi, oh ya tadi kan teknis ya. Berarti kalau secara taste itu juga ada syarat-syaratnya juga berarti ya. Kalau mau masuk jadi motion graphic in-house TV gitu. Notice lihat dari soril aja sih. Oh lihat dari soril Iya. aja. Soril bagus, berarti bagus. Gitu. Iya, kan gampang gitu. Kalau Iya. tes ya pasti test of art-nya pasti oke kalau Oke. mau. Terus perpaduan warna lah, ya test of Standar art lah aja ya, komposisi. Lihat aja dari layout soril gitu ya. pasti ketahuan kan. Pasti ketahuan. Oke. Nah kalau misalnya sorilnya oke, Mm-mm. teknisnya oke, Mm-mm. tapi orangnya agak pelupa gitu. Itu gimana ya? Enakan lupa gajinya ya. Lagi gaji terakhir berapa ya? Psikotes nggak lulus. Nah kita udah tahu nih skill yang harus dipunya untuk masuk ke broadcast motion graphic. Workflow-nya gimana sih mas yang sekarang? Kalau di tempatku itu sekarang ada art director. Jadi Art director khusus motion. Oh yang TV sebelumnya nggak ada tuh art director. nggak ada. Bahkan art director juga baru-baru ini, baru 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, sebelumnya kita bikin, kalau ada order ke kita, ya produser Langsung. pemangku program langsung datang ke kita, pengennya apa, warnanya apa, tayang jam berapa, kita yang nyari referensi, kita yang bikin logonya, mikirin logonya. Kalau sekarang udah ada director, Coba kita simulasi. nah, Nah mau ada program baru nih. Program apa namanya? Masak-masak. Set. Berarti ada order masuk ke tim grafis itu, yang order siapa? Produser? Produser. Oke, produser datang. ini sebelum ada Adir ya. Sebelum ada biar. Sebelum ada Adir atau sesudah nih? Sesudah aja, sesudah. Kalau sudah nggak ke kita, Bukan, langsung ke Adir. Ardir ya udah gue Ardir. produser datang ke art director. Ya. Produser. Kan kita nggak tahu. Bapak mau apa? Mau bikin program nih, Pak? Masak-masak. Oh masak-masak. Siap. Nanti saya bikinin mood boardnya ya Pak. Siap. Boleh. Gua Gitu. bikin mood board. Jadi dia bikin mood board. Ya. bikin mood board. Gue nge-brief motion designer. Dia ngeluarin, dia akan email Oh, ke email. semua Motion designer. bukan ke jadi email itu ada 2, ada 3 pihak, Oh. Adir, pemangku program, sama grafis. Oh gitu. Jadi ntar Pemangku program itu duduk aja dia. Kan mangku. dia mangku ya. Kalau kosong baru dia pindah. Ya nggak? Jadi di email ke pemangku program, Artdir, Adir ngeluarin semuanya dari Adir nih. dari Artdir. Adir ngirim ke pemangku program, grafis, mood board. Oke. Jadi mood board itu dari mood board itu ntar ada diskusi nih. Berarti belum diorder ke grafis, cuma digodok dulu. Oke. Godok dulu. Hmm. Adir bikin bikin beberapa alternatif lah ya. Alternatif judul, alternatif referensi juga. Ntar dipilih sama produser atau pemangku programnya. Judul itu nama program gitu? Iya. Oh. Logo. Logo programnya kayak gimana, color tone-nya. Iya, Oke. Lalu Referensi kalau udah itu- oke, kalau udah oke, baru grafis ngerjain.
Baru diorder ke grafis. Oke, yang Tapi datang. kita ngikutin di email koordinasi itu. Oke, udah ada brief-briefnya. Ini tuh durasi segini, musiknya akan gini. Nanti di sini pakai foto ini gitu. Oke. Tapi Berarti nggak semua seperti itu ya. Maksudnya nggak sedetail itu, ada yang cuman simple, ada Oke. ya tergantung programnya. kebutuhan. maksudnya simple tuh detail briefnya. Ya. Jadi ada dari motion graphic itu yang suggest. Oh ini nih anaknya gini aja nih. Gitu ya? Ya. Oke. Nah, berarti untuk di internal lo itu yang akan ngegodok si brief itu ada pelakunya, ada apa aja tuh? Pasti ada graphic designer ya. Yang udah maksudnya setelah mood board Masuk kan lu punya tim internal kan? Enggak, tadi ke grafis justru udah ke motion graphic tuh udah udah final. udah final. Dan Oh, kita lu tinggal eksekusi Iya, aja. tinggal Eksekusi aja. Berarti mungkin si art director ini ada tim grafisnya lagi kali ya untuknya. Gitu nggak, atau emang dia sendiri aja? Oh ya, dia ada timnya juga. Oh, dia punya tim juga. Hmm. Oh, jadi ibaratnya beda divisi lah ya. Ya. Baru Oke. udah nyampe ke lu Nih, ini. misalnya ini udah jadi nih. Hmm. Udah masuk briefnya nih ke motion. Dibikin. Timeline ini satu program itu berapa lama? Untuk kita kesepakatan itu bikin dari mood board itu style frame itu sekitar 5 hari kerja seminggu. Style frame ya, still doang. Oh, Still. still-stillan. Still. Itu kayak udah jadi flowboard gitu. Ya, Udah jadi. Style frame 5 hari. 5 hari. Still aja. 5 hari, Pak. Anda 2 hari suruh jadi. Anda bos macam apa? 2 hari suruh jadi bapak. Contoh bapak ini. Sama datang di motion. Tapi itu juga nggak patokan. Kadang-kadang Ada yang cuman 2 hari, 3 hari, tergantung deadline juga. Iya. Tuh. Itu kan ideal yang ideal. Oke. Belum tentu yang ideal. Oke. Ada juga yang tidak ideal. ya, Banyak ideal apa nggak ideal? banyak yang nggak ideal. Sama aja, Bat. Baru gue pengen naruh CV. Iya. Oke, it was style frame 5 hari. Kita email di email koordinasi itu dibahas, Digodok sama mereka. lagi. Udah oke Ada. atau enggak. Kita tunggu feedbacknya 2 hari, tapi prakteknya nggak 2 hari, kadang molor juga mari mereka. Justru feedback lebih lama. Dosa. Terjadi juga ya? Ya, gitulah. Iya, feedback juga gitu lama. Deadline nggak gerak, tapi Iya. feedbacknya gerak-gerak. Review kagak bisa mundur, feedback mundur mulu. Ya itu. Terus kalau udah mereka kan feedback Oke. lagi tuh, udah Ah. oke, kembali lagi kita Animate. bikin finalnya. Oke, animate itu lebih lama lagi durasi ngerjainnya? Tergantung ya, kalau 3D Idealnya kayaknya, kalau 3D kayaknya lebih mudah. Wis, Karena lebih kan mudah. nggak, maksudnya kan kalau bikin satu, Heeh. tinggal kamera aja kan, Oh, gitu. main-main Iya, dikit. bener sih. Ada juga yang seperti itu, ada juga Hmm. tapi yang satu persinnya itu beda-beda ada Hmm, juga. Tapi dealnya tadi waktunya gimana? Berapa hari? Feedback Animate. apa ininya? Buat animate rata-rata 2 hari 3 hari. Kalau animate nggak ada sih. Biasanya, Nggak ada. tapi ya tergantung mood. Tergantung deadline. Iya. Tergantung dari. Yang dibatasin style frame. Kalau misalnya ini udah bebas. Ya tergantung deadline, nggak bebas juga. Kalau deadline-nya 3 hari ya kita selesai 3 hari. Oh. Tergantung deadline. Sisa waktu dari jumlahnya ya. Oke. Berarti lu begadangan juga pasti itu kerjanya. Ya lumayan lah. Kalau Tapi motion nggak graphic tetap- nggak begadang kayaknya Untuk walking hour. nggak afdol gitu ya. Kan gue nggak tahu nih, gue nggak pernah Lu jadi di BCA aja Bang, di nyebut merek. Ntar kan bisa ditit. Oh, iya, iya, iya. Biar ada kerjaannya editor Oh, gue. iya betul. Jadi lu untuk working hour-nya tuh di tempat lo yang sekarang ini gimana? Ideal nggak? Maksudnya 9 to 5 kah? Oh enggak. Enggak. Atau Nggak di Kita bebas itu ya, dia. bebas sih, karena kita Bebas. kan nggak apa ya. Mungkin kalau bagian lain ada syuting ya. Kalau kita datang, yang penting kerjaan kelar aja. Datangnya boleh Oke. semaunya. Lebih bebas. Ini ada nih sampel brief dari AD-nya, dari art director-nya ya. Kayak gimana sih sampel brief buat motion graphic nih, buat yang mau jadi motion graphic
broadcast. Ini bumper apa, Mas Don? Waktu yang ini nih. Untuk acara ada show. Eklektik. Ada show. Ada Kurang show. R ini. Emang namanya eklektik, Bang. Oh. Iya nggak sih? Tahu. Ini namanya programnya apa? Acaranya kayak gimana? Talk show tentang musik gitu lah. Oh, kombinasi Hostnya programnya Elastic, Warm Color. Si Ari Lasso sama Siapa yo? Nah lo. Andre. Oh, Andre tau lah nih. Dan Ari Lasso, makanya ada show. Oh, ada show itu Andre dan Ari Lasso. Ari Lasso. Ini moodnya ya rustic, warm color, minimalism, kontemporer, tipografi with real life element. Apa itu ya? Emang kalau direction art itu Iya, harus konsepnya sampai nggak bisa dijabarkan. Gitu, iya. Nah kalau kita salah menjabarkan art directornya, lu nggak ngerti lu. Bisa gitu. Oke, ini di next-nya. Color tune-nya ya. ya Warna material pendukung. Berarti ini warna keseluruhan program acara sama stage apa khusus di semuanya. opening bumper? Karena Adir itu yang menyambungkan semuanya. Oke. Lighting, set. Motion graphic juga ngikutin ini? Iya. Oke. Next-nya? Sebenarnya ini udah refresh. Dulu ada warnanya juga tetap gini, jadi mungkin nggak ada konsepnya, jadi bukan ada konsepnya ya. Nerusin yang udah lama aja. Dulu warnanya udah gini. Udah merah. Refresh kayak warnanya masih gini. Nggak refresh dong. Iya, nggak tahu. Itu program orang Bukan dihina, Bang. Ini namanya konfirmasi. Iya, kita ikut aja. Oh iya. Please. Oke, next. Dari color tune-nya udah. Biasanya briefnya ada apa lagi? Oh, tipografi ini buat bikin logo program ya? Karena kan apa ya? Seringkali tipografi itu jadi masalah di TV. Biasanya apa? Keterbacaan? Bukan. Legal. Oh, Ada yang nuntut, men. Oh, pernah ada kasusnya Iya, nuntut banyak. dari font. Dari font. Jadi font harus beli. Iya. Jadi kalau misalnya di Dafont kayak gitu download, dijadiin Banyak program, orang Indonesia yang taruh di Davon. bisa dituntut. Bisa. Bisa di Oh, iya kan suka ada kan di font Indonesia tuh yang kayak Bali, yang kayak Ya. gitu-gitu. Itu berarti jangan asal pakai font ya? Mungkin kan kita sekarang beli langganan lah dari Envato Element itu. Oke, download. Emang di Envato Element ada font? Ada. Ada. Oh, Ada. jadi ngambilnya dari situ juga, lebih aman ya Oh, buat gitu. si legalitasnya. Karena ntar jatuhnya kalau dituntut lebih mahal lagi. Oke. Zaman gue dulu belum ada. Yoi. Baru ya? Baru-baru ini aja. Berarti dituntutnya baru-baru ini? Belakangan ini. Kayak gitu jadi guys. Dulu kita Gengs. kan ngambil di Davon. Iya, Mana gitu kan ya. bagus-bagus Dafont ya. Yoi. Bisa download lagi. Udah jadi baru di isu ya. Emang bener sih nggak boleh. Free untuk Ada komersial. show. Oke, nah ini brief untuk konsep ininya apa? Logonya. Logo program. Ya. Ini referensinya ini ada show, penembalan outline. Jadi di mix antara logo Nintendo sama on air gini ya. Oh, jadi briefnya udah selengkap ini, buat. Oke. Penebalan. Ah, pas jadi logo harus bikin referensi atau gimana? Gimana? Bikin referensi logo apa enggak? Logo program. Enggak, langsung aja. Langsung aja satu. Hmm. Oh, oke. Kan udah jelas dari sini kan. Fontnya apa ya tinggal bikin aja. Hmm. Kecuali pas awal-awal tadi itu, ini kebetulan satu alternatif aja. Oke. Ada program lain itu yang bisa 4 alternatif, 3 alternatif. Oke. Mereka yang bikin, bukan kita. Oke. Ini udah terakhir ya? Ada lagi briefnya? Oh, langsung bumper. Langsung dilihat aja bumper ya. Jadinya seperti ini. Dari brief yang tadi. Oh, nggak ada Ada musiknya. show. Coba kasih musik, Bat. Ada Cing. referensinya, Cing. tapi jangan Susah. ditunjukin. Nah, ngobrolin referensi, Bat. Referensi. Nah, berarti juga kalau referensi itu masuk datangnya dari
motion graphic designer apa dari Adir. art Oh, director? dari artitnya yang ngasih referensi. Referensi. Oh gitu. Jadi emang di proses kreatif ini kan kita tuh di era sekarang ini kita tuh ibaratnya cuma mix aja ya. Jadi emang udah nggak ada sesuatu yang original. Jadi emang referensi itu bagi motion graphic designer tuh menurut gua emang hal yang wajib ya. Nah, kalau menurut Modifikasi sih mungkin. iya, modifikasi. Jadi istilah kerennya sekarang tuh ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Kata siapa itu? Kata siapa itu ATM? Kata siapa? Kata lu kan. Dia kan kalau Amati, tiru, mentah-mentah. nah, berbicara tentang ATM ini, Apa? Jadi sama banget dong. iya, ngomongin soal ATM ini, menurut Mas Dono, kita tuh untuk mereference tuh bisa sejauh mana sih? Misalnya do and don't-nya tuh gimana sih biar nggak sampai dikira plagiat gitu? Kalau aku bebas. Oh, bebas. Bebas. Nggak ada batasan-batasannya gitu. Itu apa ya? Kalau menurutku ya, kalau kita udah dibatasin dengan itu, asal nggak nyomot dari file orang ya, kan mereka suka ngasih apa ya? Ngasih project apalah, File project. Kayak Beeple. Beeple kan project ada tuh. Bisa. Kalau kita bikin aja dari apa yang kita untuk apa ya? Untuk melatih skill Sense. kita juga, Skill sense. terus tekniknya gimana kita ulik aja gitu. Tapi memang lebih baik dimodifikasi. Dimodifikasi. Di ibaratnya ada yang di band lah ya, di twist. Rata-rata nih stasiun TV nih Mas Don. Kalau gue lihat biasanya itu buat bumper news terutama itu lebih eksklusif tuh. Effortnya lebih gede, treatmentnya lebih effortnya lebih gede, treatmentnya lebih effort. Gue ngomong apa sih? Dari segi rendering, dari segi teknik, musik kayak gitu. Nah, di program news itu dia biasanya lebih oke tuh daripada program lain. Apa emang ada eksklusivitas kayak gitu? Enggak juga sih, kalau kebetulan sekarang Trans 7 udah nggak ada. Udah dengan news ya? CNN ya? CNN udah di handle CNN. Dulu sebelum ada Adir itu kita yang mikir, Mood board-nya. bukan kita yang bikin nyari referensi, Oke. yang cocok buat news itu kayak gini ya kayak gini. Kalau news kan pasti formal main objek-objek gitu aja kan. Jadi apa ya? Kita aja yang mutusin, kita kayaknya oke nih buat news, kita tawarin tuh ke produser. Mereka milih tuh dari misalnya ada 10 referensi yang kita anggap oke nih. Mereka milih, ya udah kayak gini, ya udah kita bikin. Plug. Modifikasi dong. Modifikasi. ATM. Amati tiru mentah-mentah. Tidak untuk ditiru ya. Kita harusnya mengedukasi. Oh iya. Ini adik-adik kita yang masih Tapi kuliah enggak men, menonton. maksud gue yang modifikasi dikit boleh lah. Meniru juga sebenarnya nggak salah. Meniru tidak salah. Karena gue juga dulu Sansan 2021 meniru tidak salah. karena untuk belajar. Untuk belajar. Nih, kayak dulu kita kan dulu suka niru-niru gambar. Oh iya. Lagi kecil Dragon Iya, Ball, iya. Son Goku nih. Ikutin terus. Udah gitu ganti style. DC. Ikutin terus. Nah, sampai suatu saat lu bisa stop dan bikin lu style lu sendiri. Setuju. kalau Gitu. itu. Betul. Jadi ya awal-awal yang meniru nggak apa-apa. Meniru nggak apa-apa. Asal Kalau nggak tidak malu, publish. kalau nggak malu. Dan siap-siap dibully netizen. Untuk di flow kerja di TV ini ada kira-kira ada habit yang seperti apa sih? Karena kalau gue lihat tuh bisa rapih kayak gitu. Pengerjaannya gitu. Penamaan file. Penamaan file, terus layarnya, terus folderingnya. Ada yang nggak seperti itu, ada juga. Ada juga yang Ada nggak- juga. Oh Ada gitu. juga. Jadi kalau udah habitku ya dia. Jadi aku udah punya apa ya? Satu project Template. ketika baru kita bikin baru gitu, project baru itu aja tak ambil. Oh gitu. Tak Tinggal ambil. namanya aja dirubah. Tinggal nama-nama. Kita harus emang kalau di TV itu harus rapi.
maksudnya penamaan filenya. Ketika misalnya kita nggak masuk nih, ada teman kita yang revisi nih, jadi mereka nggak bingung juga. Jadi lu nggak nyusahin orang lain ya? Harusnya seperti itu. Iya, ada tuh desainer yang filenya berantakan terus dilanjut. Curhat. Revisi 1, revisi 1, 2, 3, Iya. gitu. Final. Itu nyusahin orang lain tuh. Yang file-file projectnya berantakan, Anda masuk neraka. Parah tuh, nggak nyangka gua. Colongan emang. Iya. Besok kita Siapa? kalau nyari freelance yang dari TV aja. Iya, Bang. dari TV itu dari jamin. Oh ini Sansan ini korbannya. Dia pernah juga kedapatan file project berantakan. Bukan korban apa ya? Apa? Enggak, dari Saya TV. tidak merasa jadi korban. TV terus ada kantor kedua gitu. Oh, dia dulunya side job juga ya. Ghosting ya. Nah, side job nih, ngomongin side job. Sebenarnya memungkinkan ya? Maksud gue jam kerja di TV itu masih memungkinkan buat melakukan side job. Masih kalau mau. Masih ya? Kalau mau. Kalau mau. Kalau Berarti nggak terlalu pack gitu kan? kalau gua sih nggak mau. Nggak terlalu memikirkan yang berat-berat karena Karena ada side job keluarga itu lah. urusan dunia ya. Ya, betul. Ini kita podcast ini ya religi ya. Jadi emang begini. Banyak kok teman-teman yang ngambil SCN. Berarti salah satu keuntungan kerja di TV itu, Bat. Jam kerjanya itu lebih keukur berarti ya. Sebenarnya nggak luang-luang banget, cuman terukur ya berarti ya. Jadi bisa SJ. Bisa side job kalau misalnya merasa kurang dunia. Enggak, maksudnya Sudah cukup ya dunia ya. Kita tinggal mencari akhirat aja ya. iya. Maksudnya kalau misalnya mau nyari skill apa atau challenge project Ya. di tempat lain itu memungkinkan. Kalau di TV ya bukan kayak gitu-gitu aja. Gimana ya? Ya udah terpattern lah kayak gitu. Udah ada patternnya, udah Tekniknya keukur. ya gitu aja. Tapi begitu misalnya di PH atau mana itu kan tuntutannya lebih variatif. lebih lebih nggak ketebak timeline projectnya. Kalau di TV itu udah tiap tahun rata-rata sama ya. Dan udah ketahuan bulan-bulan sibuk tuh bulan kapan gitu ya. Oh gitu. Bisanya kalau Muhud. Oh ya, kalau Iya. itu. Apa buat Iya. TV-nya gitu. Iya, Ribat TV nih, Muhud nih. 11 Desember. Nah, di Ribat situ TV. tuh sibuk banget sampai nginep-nginep ya. Oh gitu. Gitu biasanya habitnya. Jadi, tapi itu pun kan udah ke pattern berarti nggak akan ngambil side job di waktu itu. iya. Nah, kalau Mas Don ini yang gue kenal dia nggak pernah Oh, kenapa ambil Mas? side job. Sayang sekali. Enggak, kalau aku cari yang mudah-mudah aja. Yang saja. mudah-mudah. Yang simple. Nah, ya di rumah itu ya udah buat keluarga aja gitu. Tapi berarti membuktikan kalau misalnya kerja jadi motion graphic designer tuh bisa punya penghasilan yang secure ya sebenarnya. Secure walaupun Nah, tanpa side job. Iya. Di rumah kan? Berarti udah kebeli rumah dong. Wis, Oh. respect. Oke. Jadi tadinya mau nanya salary Ribat. Mau naruh CV saya, Pak. Tapi udah terjawab di motion graphic, jadi motion graphic di broadcast dengan tanpa set job pun sudah bisa memenuhi. Gitu. Sudah cukup lah ya. Sudah cukup sebenarnya. Cuman ngasih makan ego aja sih set job. Iya benar ya. Ini jam-jam kayak Iya, kadang-kadang kan juga pengen gaya gitu ya. Duit yang nggak ketahuan istri gitu. Nah, di TV nih. Oh kan kemarin kita juga sempat ngobrol nih sama Bang Herik. Ada ngobrolin masalah spek komputer di kantor. Biasanya tuh di stasiun TV per berapa tahun sekali permajaan? Kita ngajuin sekarang, 2 tahun lagi ya kan. Bayangin spek yang 2 tahun, yang tahun ini Iya. kita penuhi di 2 tahun yang Ya akan datang. telat lagi dong. Iya, Ya. makanya. Sekarang aja gue masih pakai Quadro K2000. Quadro? Iya. Quattro Masih bisa diajak kerjasama juga. masih bisa ya. Nah, kita akalin aja kalau render lama, misalnya satu Mungkin frame. perlu pelicin Mas Don. Oh. Biar cepat. Karena ini kali ya, karena ada apa ya? Tahapan untuk ke situ gitu. Approval-nya banyak. banyak. Oh iya. Oh, iya. Berlayar-layar. Tapi jenjang karir berarti gimana sih kalau di stasiun TV itu, Mas Don? Kayaknya nggak terlalu deh.
profesi soalnya ya kalau motion graphic itu ya. Lebih ke profesional kali ya. Misalnya nih masuk nih Mas Don, motion graphic. Oh. Kira-kira udah sampai berapa tahun biar jadi owner? Gak sampai dong, gak bisa dong. Nggak bisa dong. Oh iya. Jadi motion graphic itu paling tinggi partnya apa? Art director atau karir di Kalau di, TV itu? di tempatku masih supervisor aja sih kayaknya. SPV. Supervisor saat dari tim ya. Oh, Supervisor itu di bawahnya ada tim apa aja? Ada koordinator oh koordinat. Ada berapa koordinator berarti di Mas Don? di 2 ya. Dua-duanya motion, Grafis sama animasi. animasi kartun. Ah, itu kelebihannya di. Oh gitu. Ada kartun tuh di. Oh. Jadi tapi itu bukan motion graphic masuknya ya? Nah, dia untuk daily. Untuk misalnya Otan butuh animasi apa gitu. Kau Otan lu pernah tahu lihat nggak? Otan kan? Pernah lihat Otan nggak lu? Animasi untuk program. Oh, tahu. Itu ada Ini animasi, taunya animasi. Dolpino, lu tau Dolpino nggak? Gak tau gue. Ya ampun. Emang maaf ya gak nonton TV lokal. Itu Nggak, nasional. bercanda. Itu nasional. Bercanda gue. Bercanda. Nah, Kalau dia dibully netizen. ciri khasnya di Emang nggak pernah nonton, orang nggak punya waktu. Wah. Ya lanjut. Dulu isinya. Otan apa itu? jadi Otan? kalau Otan itu karakter kartun, Bang. Oh. Di Trans 7 itu kan suka ada banyaknya kan dia ini ya, pendidikan ya. Ya. Buat anak. Nah, jadi suka bikin animasi-animasi kartun, ada si Otan, ada si Dolpino. Oh gitu. Dolpino terus apa lagi ya? Nah, Si ini apa namanya? Yang pakai topi yang gini nih, bocah-bocah nih. Oh gue tau. Ning. Gue tau. Unyil. Si Bolang. Si bola. Unyil. Oh unyil gak pakai topi ya? Oh, Unyil nggak pakai topi, si Bolang. Si bola. Nah, kayak gitu kan ada kartun-kartunnya. Ada divisi khusus di luar motion graphic ya? ya. Oh gitu. Gitu. Tapi masih di bawah di satu divisi. Satu divisi. Cuman Oh, ngerjainnya bukan motion. ada 2 tim. Berarti Lebih ke bersinergi. animator sih, animator 2D. Buat Bumper berarti bersinergi tuh berdua tuh si motion graphic sama kartun animasi itu. Iya, tergantung kalau ada permintaan misalnya tentang bikin animasi 2D gitu. Ya, kita minta bantuin ke tim animator. Jadi ketika Nah, bikin kita yang bumper fokus. perlu aset 2D animasi order ke tim animasi. Kalau 3D ada Oh. juga animate karakter. Ada, Oh ada juga. Beda orang lagi ya. beda orang. Beda Cuman orang. satu orang di kita. Emang satu tim tuh bisa berapa orang sih Mas di sana? Kalau di grafis program itu ada 10 orang sekarang. Banyak ya. Banyak. Ya kalau Kita animator, Tim lu animator ada berapa ada 10 puluh? orang. Gue ada tiga. Jinnya yang banyak. Iya banyak. Timnya 3 aja. Iya. Itu 10 ya, 10 orang. Itu pada SJN di sini, Bang. Kalau lu tahu, Dekat ya. kalau lu tahu. Gak usah sombong, Pak, 10 mah. SJN-nya ke sini itu. Ada pertanyaan nggak dari netizen di ini? Di IG-nya Redcast? Wis, ada titipan pertanyaan nggak? Bukan pertanyaan. Oke, thank you Mas Don udah datang ke Redcast nih podcastnya kita. Siap, sama-sama. Next time mungkin bisa ngobrol-ngobrol lagi kita ya. Siap. Ngobrolin broadcast di TV, update-nya gimana. Oke. Terima kasih banyak Mas Don. Oke, Thank you udah datang. Yuk. Thank you, Mas Don.